Dan pas gua tanya Janges di mana, ceweknya itu noleh ke gua sambil senyum ya. Pas ngelewat rumah gua kan langsung ke belakang, ada yang nanya, "Ijal maneh mah uyuhan mawa awewe anu geus eueuh." Terus si ceweknya itu kedengeran ketawa. Pas bangunnya itu gua ngerasa mimpi itu kayak nyata karena posisinya itu si Rijal benar habis pulang dari rumah temennya. Pas gua bangun itu jam 1:30. Di mimpinya itu sama 1:30 tapi siang. Mana apa tuh? Lu tau gak? Astagfirullahaladzim, ya Allah, cek kurang teh ya Allah. Kalau ada kejadian apa ya yang bisa dibilang viral di patrol? Mungkin pertanyaan dari saya, pernah merasakan hal-hal melihat dengan posisi negatif atau gimana gitu? Atau bisa dibilang sering, minggu-minggu ini sering lah merasakan atau melihat sekelebat penampakan. Dan ya, bisa dibilang di kampung kita ini dulu kan terkenal dengan keangkerannya, jadi kental lah mistisnya. Yang sering terjadi, merasakan yang sering terjadi itu merasakan gimana? Sering mendengar suara-suara sih, kayak suara nangis. Lebih sering suara dengar bayi sih, padahal dekat rumah saya itu gak ada bayi sama sekali. Biasanya setiap malam Selasa. Oh, itu rutin? Ya rutin. Setiap malam Selasa. Dan pernah melihat sosok di home? Kalau di rumah belum sih. Kalau di rumah paling di luar itu pun cuma sekelebat doang. Kalau kata bahasa Sunda saliwat. Ini ceritanya dari sumber kita. Mungkin kejadiannya tahun 2020 ya. Waktu rumah gue masih dekat rumah ini yang di atas. Jadi waktu itu kan masih sering-seringnya mabar nih sama anak-anak. Dan kebetulan sebelah barat rumah itu ada pohon jeruk. Biasanya kan anak-anak di situ pada suka kencing kan. Nah sebenarnya di situ ada sosok di bukan tangkal di pohon jeruknya itu. Dan itu sampai sekarang sih gue belum pernah bilang kalau di situ ada. Dan biasanya kan kalau gue main di situ biasa sampai malam lah jam 1. Nah teman gue yang 2 lagi, si Teguh sama si Ian itu biasanya pulang duluan. Nah kalau saya biasanya sampai jam 1 itu sama sih ada satu teman gue ya, satu lagi namanya si Ures lah. Nah pas gue duduk di depan rumah bareng si Ures sekitar jam 12, gue ngelihat sosok kayak ular tapi ada badannya gitu. Ular belakangnya ular tapi badannya kayak orang gitu. Cewek? Ya kayak cewek lah. Berdarah. Masuknya itu ke kebun, bukan kebun ya? Iya, kebun jambu. Kebun itulah ya, biasa kebun jambu di sana tempat saya itu. Nah ya masuk ke kebun jambunya si ini Dadang. Itu kejadiannya jam 12:30, gue masih inget. Banyak sekali ya cerita-cerita mistis di kampung kita ya. Duduk sama, Oh iya. Ya, duduk sengir. Nah Oh men, menarik ceritanya nih. ya mungkin agak mirip lah sama mimpi gue kan yang Oh, iya. diceritain. Gimana tuh? Dia belum tahu ya? Belum Tahu. Oke, jadi ceritanya itu malam minggu pas jam 10 malam itu kan gue lagi nonton bola. Pas jam 11-nya itu baru satu babak lah. Dan gue udah ngantuk banget, langsung gue tidur. Terus gue kebangun jam setengah dua malam. Gara-gara gue mimpi. Jadi di mimpinya itu gue lagi di depan rumah, mungkin sekitar jam 1:30 siang di mimpi itu. Gue duduk di mimpinya ya. Gue duduk depan rumah, terus ada teman gue dari ketemu itu apa ya dalam bahasa Indonesia ini? ke atas. Dari atas lah. Dari atas itu ada teman gue namanya Rijal. Tahu lah Rijal, si Rigaga. Dia dari atas bawa motor, udah kelihatan sih dari jauh
pasti habis pulang dari rumah temannya lah. Pas depan rumah gua langsung gua tanya, Jal, udah masa sunat kan? Jal geus di mana? Ten baturan sana, ten si juga lah gitu. Tapi dia bawa cewek. Posisinya Ya dia bawa cewek. Tapi ceweknya itu menurut gua cantik lah, dan rambutnya panjang, pakai baju kayak gaun lah, putih, gaun. kayak apa ya? Ini sekali gue potong ya. Tapi lu pak lihat mukanya jelas nggak? Mukanya gue lihat jelas, Jelas banget. cantik ya. Dan pas gue tanya Jal di mana, Jal dari mana, si ceweknya itu noleh ke gue sambil senyum ya, sambil senyum, Anjing. sambil senyum. Ini gue udah tahu ceritanya tapi anjing. Cuman kayak gini nih, kayak nah gitu, tapi baik seri, tapi gelis cok. Ente serem di nang mimpi eta, agak sinis. Mana apa tuh? Lu tau gak? Astagfirullahaladzim, ya Allah, cek orang teh ya Allah. Tau gak? Kayak orang ngelirik tapi agak sinis. Ya. Tapi ini senyum biasa gini. Tapi mukanya nggak pucat kan? Mukanya bersih, bersih lah, nggak pucat, fresh itu mukanya. Pas ngelewat rumah gua kan langsung ke apa ya? Belakang. Ya langsung ke belakang. Ada yang nanya, nenek-nenek, gini, Rijal, bedal bahasa Sunda kan? Rijal maneh mah uyuhan mawa awewe anu geus eueuh. Terus si ceweknya itu kedengeran ketawa. Ketawa Anjing gitu. sumpah aing merinding Cok. Nah, pas dia udah lewat di situ gua kayak ngerasa aneh. Maksudnya apa yang nanya gitu, nanya Jal, kamu apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia kok berani bawa cewek yang udah nggak ada. Nah, pas itu udah lewat gue kepikiran di situ dalam mimpi itu. Gak lama kemudian gue bangun. Pas bangunnya itu gue ngerasa mimpi itu kayak nyata, mimpinya itu. Nah, gue penasaran, gue langsung tanyain ke si Rijalnya, langsung gue chat, Jal, emang lu bener barusan abis pulang dari rumah temennya lah si yang situ, si juga. Ternyata, oh iya bener, emang kenapa? Oh ternyata gue bener. Nggak apa-apa sih, nanti gue ceritain lah. Ternyata mimpi gue itu bisa dibilang mungkin kenyataan ya, karena posisinya itu si Rizal benar habis pulang dari rumah temannya. Tapi di pas gue bangun itu jam 1:30, di mimpinya itu sama 1:30 tapi siang. Oh Ya. Oh jadi ada pergantian hari. Ya. Kayak di mimpi tuh kelihatannya tuh kayak siang ya? Iya siang, Ya, emang siang kalau di mimpinya itu sekitar jam 1:30. Lu terbangun di jam yang sama tapi Iya, gue terbangun di jam yang sama dan gue langsung nanyain ke dia, ternyata benar dia habis pulang dari rumah temennya. wow. Ngeri Cok. Menarik guys, ini mah sambil merinding banget ini Pak. Bukan sambil lagi gitu maksudnya. Yang bertanya itu siapa ya? Uyuhan itu. Oh nenek itu Dan gue baru tahu juga, baru apa ya, belum pernah dengar suaranya itu. Yang pasti suara nenek-nenek lah. dan itu tuh jelas banget. Jelas dan mungkin neneknya itu udah meninggal kayaknya, yang nanya itu. Ya bisa jadi mungkin kayaknya yang dibawa itu mungkin itu gitu. Ya bisa jadi, karena kan posisinya dia sendiri pulang nih, si Rijalnya itu. Itu posisi si Rijal nggak nanya sama lu gitu apa gimana gitu di motor? Iya kan gua tanya, Jal, gesti mana? Titen juga Yan. Oh heeh. Pas si ceweknya noleh itu. Nah pas si ceweknya itu, pas gua tanya itu kan si ceweknya sambil noleh. Kayak pas mau noleh ke guanya itu kayak sinis dulu pandangannya gini nih. Nah langsung senyum ke gua gitu. Di mata dulu baru. Ya baru senyum. Gitu. Cuman gua di mimpinya itu nggak ngerasa serem, malahan gua suka sama si ceweknya itu. Cantik banget. Ya di bawah itu kan emang kental banget ya dari dulu, banyak cerita-cerita. Apalagi kan pas minggu-minggu kemarin, buat kemarin kan gua sering cerita di sini ada apa. Malah lebih parah sekarang sih kalau dibanding dulu. Kayak langsung apa ya, kalau sekarang mungkin bisa dibilang bilang apa ya, langsung itu vulgar lah gitu, kayak langsung banget itu.
Lebih ke kejadiannya nyata banget gitu. Kalau dulu kan cuma cerita-cerita dari orang ke orang kan. Belum ada itu ya, belum ada pembuktian mungkin. Iya, kalau dulu Kalau dulu. cuman mitosnya. Di Di sini sekarang itu kejadiannya sekarang ya kejadian itu ternyata yang diceritain orang itu ada benernya. Cuman ada beberapa kisah, bukan kisah ya, cerita masyarakat setempat yang belum pernah gue ngalamin lah. Kayak mungkin gue gak bisa disebutin sih di sini. di sini Masih gue anggap mitos lah karena gue belum ngalamin kejadian tersebut. Ada beberapa lah. Balong bos amat tahu. Oh, nah kalau itu sih mungkin ceritanya nanti kalau jembatan ini udah beres. Begini. Katanya udah gak bisa kata Mang Ating yang dagang bakso itu. Bisa sekarang bisa. Sekarang bisa. Bisa.